Back with Ryan Filbert dan tentunya di RF Channel on YouTube. Thank you Anda masih menyaksikan video-video yang dibuat pada channel ini. Dan tidak sedikit yang tanya soal bagaimana cara trading di cryptocurrency. Jawabannya sebenarnya sederhana yang mau saya jawab. Sebenarnya trading di instrumen apapun sebenarnya itu sama saja. Anda trading saham, Anda trading kontrak emas, Anda trading ETF, bahkan trading cryptocurrency pun sebenarnya memiliki cara menganalisa yang sama. Bahkan bagi orang-orang yang sudah terbiasa transaksi pada lintas platform dan juga lintas instrumen, sebenarnya menggunakan indikator yang mungkin secara dia sudah biasa, makanya menjadi sama juga. Nah, masih ingat apa tips pertama soal cryptocurrency di vlog sebelumnya? Belum nonton? Ya ampun, coba klik dulu video sebelumnya biar Anda bisa mengikuti dengan lebih baik pada video kali ini. Tipsnya adalah pastikan memilih aset kripto dengan volume trading dan market cap yang besar. Lihatnya ada di mana? Ada di coinmarketcap.com. Nah, Anda bisa cek. Di sini bisa dilihat market cap, harga volume dalam US dollar. Nah, kalau harga dalam rupiah bisa dilihat langsung di platform aset kripto di Indonesia. Hal yang tidak kalah penting adalah di Indonesia cryptocurrency sudah diakui sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan, namun tidak boleh digunakan sebagai alat pembayaran. So, bila Anda menjadikan sebagai komoditi jual beli untuk mendapatkan profit dari selisih harga, hal itu sah-sah saja. Jadi, saya akan sarankan Anda untuk memilih, misalnya bagi pemula adalah Bitcoin sebagai koin paling senior dan memiliki market cap terbesar untuk Anda explore pertama kali. Pertanyaan pertama, kapan disebut murah dan layak dibeli? Nah, saya kembali bertanya kepada Anda, apakah Anda berniat membeli untuk dijual secara harian, atau membeli dijual secara mingguan, secara bulanan, secara 3 bulanan, secara 6 bulanan? Nah, mau berapa lama pun itu, kita biasakan selalu menggunakan analisa, bukan yang namanya tebak-tebakan. Kenapa? When you are guessing, you are gambling. Oke, so many classical strategies yang bisa Anda gunakan sebenarnya. Dan hal itu juga saya lakukan pada portofolio di instrumen lainnya. So, bagaimana cara menerapkan strategi pada cryptocurrency untuk menentukan waktu jual dan beli? Ingat, selalu tentukan 3 hal yang paling utama adalah entry adalah kapan Anda waktu membelinya dan karena apa Anda membeli. Kedua adalah kapan Anda jual secara untung dan kenapa Anda jual secara untung, itu disebut dengan taking profit. Dan juga kapan Anda harus keluar dari kerugian yang disebut dengan stop loss. Dan di pembahasan kali ini saya akan coba mengeksplor cara trading dengan menggunakan bantuan indikator pivot point. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pivot point? Pivot point adalah salah satu indikator dari sekian banyak indikator yang mudah untuk Anda temukan, dan menjadi satu benang merahnya adalah powerful kalau Anda lakukan dengan disiplin. Pivot point secara sederhana akan menghasilkan 7 angka. Yang pertama namanya adalah pivot itu sendiri, yang 3 disebut dengan resisten, yang 3 disebut dengan support. Sehingga kita tahu bahwa motivasi seseorang adalah selalu membeli pada harga murah, menjual pada harga mahal, membeli pada harga mahal, dan menjual pada harga yang lebih mahal. Nah, dengan 7 hal ini kita bisa mendapatkan banyak sekali clue untuk kita melakukan transaksi. Apa yang harus kita lakukan kalau kita mau mendapatkan pivot secara manual? Pertama, pivot didapatkan dari menjumlahkan harga tertinggi dari hari sebelumnya, harga terendah dari hari sebelumnya, dan penutupan dari hari sebelumnya, lalu dibagi 3, maka akan mendapatkan pivot. Loh, bagaimana Ryan kalau ternyata mingguan? Jawabannya sama. Mingguan sebelumnya tertinggi, mingguan terendah sebelumnya, dan mingguan penutupan sebelumnya dibagi 3. Jadi ketika Anda mau berbicara pivot point harian, selalu berpikir pada harian. Pivot point mingguan, selalu berpikir secara mingguan. Pivot point bulanan akan selalu dengan bulanan. Nah, setelah Anda mendapatkan pivot, maka Anda bisa mencari support 1, 2, 3 dan resisten 1, 2, 3. Kita cari yang gampang dulu, namanya support 1 dan resisten 1. Support 1 didapat dari 2 dikali pivot dikurangi tertinggi dari hari sebelumnya. Dan untuk resisten adalah 2 dikali pivot dikurangi
terendah dari hari sebelumnya. Loh, kalau mingguan, ya namanya terendah dari minggu sebelumnya dan tertinggi dari minggu sebelumnya. That's it, sebegitu gampangnya. Dan Anda bisa cari sendiri rumusannya. Kabar baiknya, Anda tidak perlu untuk mencari nilai ini secara sendiri. Anda bisa langsung cari di indikator. Oke, nah saya akan coba contohkan dengan exchange dari Luno. Maka Anda akan masuk dengan login melalui web base. Jadi setelah Anda melakukan login pada tempat Anda bertransaksi, dan saya contohkan di sini adalah Luno Cryptocurrency Exchange, Anda pertama ambil klik indikator dulu, lalu Anda tulis pivot point standar, biarkan saja keluar, lalu Anda perbesar agar Anda tidak pusing. Lalu yang harus Anda lakukan adalah Anda melakukan setup dengan klik di bagian atas, pivot di bagian format setting, lalu gunakan tetap traditional, show historical pivot kita tidak usah, lalu kita bikin menjadi daily. Nah, ketika Anda setup seperti ini, maka Anda akan mendapatkan daily pivot. Dan secara sistem pada exchange ini sudah menampilkan bukan hanya 33 tapi menjadi 55, dan P ini yang tengah adalah pivotnya. Seperti itu. Nah, terus setelah itu saya akan coba jelaskan sedikit apa yang akan Anda lakukan. Kalau Anda men-setup dengan tulisan 60, maka ini adalah setiap candle artinya adalah senilai 1 jam. Oke, ya, Anda perhatikan di bawah. Perhatikan di bawah. Nih, di bagian bawah. Lihat. Di bagian bawah, ini adalah per 1 jam. Oke, jadi kalau Anda mau cari dengan time frame yang berbeda, silakan Anda change dengan interval. Mau masukkan berapa? 30 menit. Ya, menjadi 30 menit. Akan menjadi lebih pendek. Ya, seperti itu ya. Sekarang kita ambil kembali ke change interval menjadi 60 menit saja. Nah, bagaimana cara melakukan trading dengan menggunakan model pivot seperti ini? Nah, kita akan lanjutkan strateginya biar Anda lebih paham. Nah, setelah Anda bisa berhasil men-setup pivot point-nya, maka secara gampang, karena Anda memiliki motivasi untuk membeli dalam keadaan murah dan menjual dalam keadaan mahal, maka dapat kita samakan persepsinya bahwa bila harga menyentuh ke support, maka terindikasi murah. Oke, jadi bila saya contohkan dengan contoh yang ada di layar Anda, maka Anda dapat katakan bila harga cryptocurrency menyentuh S1 di 141.671.686, maka ini adalah titik beli pertama. Dan bila turun lagi, maka akan masuk ke 140.337.273 entry point kedua. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tanpa Anda perlu repot untuk menghitungnya. Lalu Ryan, bagaimana kalau saya ternyata tidak mau bertransaksi dengan menggunakan sudut pandang harian? Bagaimana kalau saya mau mengubah menjadi sudut pandang mingguan? Sah-sah saja. Caranya bagaimana? Caranya Anda kembali change menjadi weekly. Nah, kalau weekly akan menjadi lebih lebar lagi. Nah, kalau Anda menjadi lebih lebar lagi, menurut saya jangan Anda lagi menggunakan chart 60 menit, tapi Anda bisa change menjadi, nah, misalnya chartnya Anda ganti menjadi daily. Nah, ini bagaimana cara mengganti chart menjadi daily? Change interval ganti menjadi day. Nah, dengan Anda mengganti chart menjadi daily, maka Anda bisa menggunakan pivot secara weekly. Seperti itu. Jadi, Ryan, bagaimana saya menentukan yang namanya daily atau weekly? Sebenarnya ketika Anda mau transaksi dengan cepat, dengan sudut pandang harian, ya berarti Anda menggunakan chart kurang daripada 1 hari dan menggunakan pivot point 1 hari. Maka boleh dibilang itu adalah kondisi Anda untuk trading harian.
Seperti itu. Oke, kita akan lanjutkan. Pertanyaan keduanya adalah setelah Anda tahu kapan belinya, di mana kita sudah mendapatkan harga-harga yang layak untuk dibeli. Misalnya membeli di support 1, membeli di support kedua, dan membeli di support ketiga. Kapan waktu untuk menjualnya? Nah, jawabannya sama dengan aturan pertama, membeli murah, menjual mahal, membeli mahal, menjual lebih mahal. Yaitu menjual pada R-nya. Oke. Jadi support dibeli, R dijual. Jadi misal membeli di S1, menjual di R2. Membeli di S1, menjual di R1 sebagian, menjual di R2 sebagian. Membeli di S1, menjual di R1, menjual di R2, dan menjual di R3 sebagian. Nah, pertanyaannya begini, Pak, kalau misalnya pada hari ini saya trading, saya sudah ambil, kena nih S1. Hari ini jadi menggunakan chartnya adalah chart 60 menit, lalu menggunakan pivot point harian. Bila ternyata saya harus besokin karena hari ini S-nya sih kena, R-nya nggak kena, apa yang harus saya lakukan? Maka ada dua jawabannya. Yang pertama adalah mau tidak mau sebelum hari berganti, Anda harus selesaikan transaksinya. Yang pertama. Orang kedua adalah, ingat jangan lupa, ketika hari berganti menjadi besok, maka apa yang terjadi? Pivotnya akan berubah. Bila pivotnya berubah dan Anda ternyata masih memiliki rentang R di atasnya, ya silakan Anda keep. Tapi kalau ternyata tiba-tiba R-nya menyentuh langsung dengan harga Anda dengan pembelian kemarin, maka itu saatnya Anda untuk jual. Sekali lagi, pasti banyak yang bingung. Saya ulang sekali lagi. Ryan, bagaimana caranya kalau saya mau membeli dengan menggunakan pivot point harian? Oke, kalau Anda membeli pivot point harian, maka Anda sudah akan mendapatkan S1, S2, S3, S4, S5, dan S Mambo, gitu. Setelah Anda mendapatkan S-nya dan ternyata Anda buy, tepat nih harganya turun kena di S-nya, berarti kapan Anda harus jual? Secara normalnya Anda bisa menjual di R1, R2, R3, R4, R5, dan R lainnya kalau ada. Nah, misalnya saya ternyata membeli di S1, pada hari ini tidak terkena R1, apa yang harus saya lakukan? Jawabannya sederhana, karena Anda menggunakan pivotnya daily harian, seharusnya Anda jual langsung seperti pedagang kue basah. Kalau hari ini nggak laku, apa yang harus dilakukan? Dibuang atau dimakan sendiri, betul kan? Tapi ada versi kedua, kalau Anda tidak mau jual, Anda tunggu besoknya, maka konsekuensinya pivot point-nya akan berubah. Bila berubah, apa yang harus dilakukan? Iya, Anda sesuaikan dengan posisi Anda. Bisa jadi tiba-tiba R-nya yang ada di atas, R1 tiba-tiba turun. Harga Anda di sini, berarti tiba-tiba Anda harus keluar. Tapi kalau ternyata R-nya malah makin naik, berarti Anda masih ada di sini, Anda punya ruang gerak untuk menunggu sampai dia naik lagi. Itu terserah kepada Anda. Nah, sekarang kita sampai ke pertanyaan ketiga. Pertanyaannya, Ryan, enak dong beli DS1, jual DR1. Sekarang gimana kalau kita beli DS1, ternyata turun di bawah S1? Ini dia pilihannya. Bagaimana caranya untuk menanggapi, menyikapi kondisi yang di luar rencana? Iya, rencana kita kan beli DS1, jual DR1. Iya dong. Rencana kedua beli DS2, jual DR1. Beli DS3, jualan DR1. Tapi bisa saja ketika Anda memutuskan membeli DS1, harga turun ke S2. Bisa jadi turun ke S3. Apa yang harus dilakukan? Jawabannya adalah mari kita berhitung. 1. Apakah Anda mau melakukan stop loss? Kalau Anda tidak mau melakukan averaging, maka dalam hidup ini cuma ada dua strategi sederhananya dalam trading, yaitu Anda melakukan averaging atau Anda melakukan stop loss. Jadi bila S1 Anda beli, ternyata turun di bawah S1 menuju S2, dan S2-nya tembus, maka Anda justru stop loss. Atau versi kedua, S1 turun, kena S2, Anda lakukan apa? Pembelian lagi. S2 Anda beli, S1 Anda beli, begitu dia turun ke S3, Anda beli lagi. Itu namanya averaging. Anda mau menggunakan alirannya mana? Lalu kapan kalau S1, S2 dibeli, S3 dibeli, kapan harus dijual? Nah, itu pertanyaannya. Kalau stop loss kan berarti cerita sudah beres, sayonara goodbye tapi rugi. Kalau ketika Anda lakukan averaging, apa yang harus dilakukan? S1 Anda beli lagi di S2. Berarti harga Anda ada antara di S1 dan S2. Iya apa ya? Berarti ketika dia kembali ke S1 harganya, jual. S1, S2, S3.
Berarti ketika Anda beli S1, S2, S3, harga ada di S2, betul? Iya dong, andai kan sama dong. S1 dibeli sama S2 dibeli, berarti kan harganya di tengah-tengah dong. Beli satu Bitcoin, wih kaya, tajir, di tengah. Berarti ketika kembali ke S1, Anda sudah profit. Logik? Oke. Sekarang S1, S2, S3. Berarti ketika Anda beli S1, S2, S3, berarti Anda akan ada di tengah dong. Berarti ada di harga S2 dong. Harga Anda tiga-tiganya sekarang rata-rata S2 dong. Begitu dia melewati S2, keluar. Wah Pak, saya nggak untung. Iya, karena kita mau menyelamatkan capital kita atau disebut modal kita. Jadi ketika skenarionya sudah bablas, Anda harus bisa melakukan mitigasi risiko. Sehingga bagaimana mengunci risiko tersebut. So, mari kita ulang secara ringkasannya. Ya, ini dia. Nah, ini pasti menjadi satu vlog yang cukup panjang, tapi saya yakin bisa memberikan insight bagi Anda. 3 hal yang kita sharing pada kali ini dengan menggunakan alat bantunya adalah exchange yang sudah memiliki indikator yang bagus tanpa kita harus ngitung manual. 1, Anda menggunakan sebuah strategi trading. Tidak bisa tebak-tebakan. When you are guessing, you are gambling. Pintar. Oke. 1, dan ini kita sharing namanya adalah pivot point strategy. Pivot point yang tadi kita bicarakan adalah setup di Luno Exchange dengan menggunakan chartnya. Sudah saya jelaskan bahwa kita bisa menggunakan pivot point-nya apa. Kalau daily, maka mindsetnya selalu daily. Oke? Lalu setelah kita sudah setup dengan membuat sebuah strategi, maka kita mengaplikasikan strateginya apa. Kalau kita menggunakan pivot, maka bagaimana cara belinya pada step 2? Step 2 cara belinya adalah sederhana, selalu beli pada S dan jual pada R. Oke? Bagaimana kalau ternyata tidak tercapai? Tadi kita sudah kemukakan ada 2 cara. Bila sudah benar di S1, beli, dan ternyata belum sampai pada hari tersebut penutupan sampai di R1, maka kita harus jual. Kalau misalnya Anda mau tetap keep, maka Anda harus kawal dengan posisi pivot point yang baru. Oke, sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah bila mana Anda salah. Bagaimana kalau salah S1 sudah dibeli dan ternyata turun? Pilihannya adalah bila tembus dari S2-nya maka Anda harus sell, stop loss. Atau bila Anda ternyata di S2-nya Anda mau averaging, boleh. Tapi begitu kembali ke S1 Anda harus taking profit. Iya dong, karena S1, S2 berarti ketika kembali ke S1 taking profit. Demikian juga kembali ke S3. Demikian juga kembali ke S4. Rule of game-nya adalah mengembalikan break even dulu. Kenapa? Karena strateginya sudah tidak berjalan dengan sangat mulus. Yang lebih baik, back your capital. Back your modal. Gitu ceritanya. Nah, apakah harus kita melihat market secara terus-menerus? Enggak juga loh. Kan kita tadi sudah tahu. Ada angka-angka keramatnya. Contoh, saya ulang sekali lagi. Dengan kondisi yang ada di layar Anda. Anda bisa lihat apa? Oh, ternyata angkanya ini untuk apa nih? Ini untuk daily dong, saya kembalikan ke daily. Lalu saya jadikan untuk intervalnya saya ganti menjadi 60 minute. Lah saya sudah tahu angkanya ada pembelian di 141.646.287, langsung pencet order saja atau Anda setup notifikasi. Nah, karena kalau pada broker-broker yang sudah mendevelop dengan baik, Anda memungkinkan untuk mempersiapkan notifikasi seperti itu. Nah, ini misalnya ya, Anda tinggal ke kanan atas ada price alert, Anda tinggal klik saja. Di sini Anda muncul price alert, tinggal klik create alert. Pilih currency-nya once off, hanya untuk 1 kali karena hanya mau hari ini. When the price of 1 Bitcoin is less than, ya udah, ini masukkan berapa angkanya adalah kita punya angkanya ada di 141686792. Masukin 141486792. Ya kan? Create alert. Seling. Ya sudah, selesai. Maka Anda mendapatkan yang namanya notifikasi nanti ketika harganya mencapai nilai yang menjadi target pembelian Anda. Atau Anda bisa langsung setup harga beli. Ya kalau hari ini tidak tercapai maka Anda harus cancel. Ya, itu semudah itu dan sama juga ketika Anda mau melakukan taking profit. Yes, kira-kira seperti itu. Waduh, saya kayaknya udah bikin vlog yang panjang sekali. Semoga bisa memberikan masukan juga bagi Anda. Nah,
Pasar Bitcoin itu sifatnya sangat fluktuatif, harga sering naik dan turun secara cepat. Ini justru menjadi suatu peluang bagi seorang trader. Trader ingin sekali mendapatkan suatu fluktuasi harga. Tapi ingat, Anda harus tahu bahwa tanpa Anda mengelola resiko dengan baik, tanpa Anda tahu kapan Anda beli dan jual, itu justru sangat berbahaya. Please gunakan trading plan dan strategi. Oleh karena itu, saya juga kembali mengingatkan ada banyak sekali indikator yang bisa Anda gunakan dan silahkan Anda coba indikator-indikator yang lain di mana yang saya tadi ceritakan hanya satu dari sekian banyak indikator yang bisa Anda pakai. Ada Bollinger Band, ada juga menggunakan volume osilator, ada Williams S fractal, banyak sekali dan ini menjadikan bagaimana caranya Anda nyaman dengan salah satu indikator. Pivot hanya salah satu saja. Kita akan bahas lebih lanjut bagaimana cara membaca chart di video berikutnya. Biar Anda juga menjadi lebih yakin dalam transaksi. Ini baru satu ide dasar untuk bisa Anda mengawali dalam melakukan transaksi daripada Anda melakukan hanya tebak-tebakan. Oke, apakah trading harus menggunakan modal besar? Jawabannya tidak juga. Kamu bisa mulai dari nilai yang sangat murah. Yang penting kuncinya disiplin dan konsisten. Luno akan memberikan ekstra profit bagi kamu yang sering trading. Ingat, sering ya, tidak harus bermodal besar. Karena yang akan dilihat adalah volume tradingnya, bukan modalnya. Dapat apa saja, info lebih lanjut akan ditaruh di kolom deskripsi. Silakan Anda juga kalau belum pernah mencoba untuk memiliki wallet dan juga exchange, Anda bisa menggunakan kolom di bawah untuk melakukan pendaftaran. Dari saya Ryan Filbert, semoga terus bermanfaat. Salam investasi untuk Indonesia.